Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Kita bicara nikmat Allah ya. Apa sih yang tidak Allah berikan kepada kita? Segala nikmat Allah berikan kepada kita secara total. Bahkan Allah tantang wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kau berniat ingin menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kenapa? Ya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tantang pula tuh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Silakan manusia sebutkan mana nikmat Tuhanmu yang bisa kau dustakan. Mana nikmat Tuhanmu yang bisa kau bantah. Mana nikmat Tuhanmu yang bisa kau kritisi. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah tidak pandang bulu ya. Entah dia orang yang beriman atau tidak. Dia kafir atau tidak. Dia menyembah Allah atau tidak. Dia beriman kepada Allah tidak. Yang jelas semua manusia diberikan nikmat yang begitu banyak dari Allah. Ini bedanya kita dengan mereka orang-orang yang gak beragama. Ini bedanya kita dengan mereka orang yang gak beriman kepada Allah. Kalau kita orang yang beriman kepada Allah, diberikan nikmat itu, maka kita harus menjadi abdan syakura. Menjadi orang hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kita beriman kepada Allah dan meyakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya harus kita syukuri. Pemberian yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Kalau kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Akan menambah pemberian itu. La azidannakum. Allah akan menambahnya. Menambah nikmatnya, menambahkan pemberiannya. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, kita malah menolak, kita ingkar, maka nikmat akan berubah menjadi azab. Jadi banyak di antara kita yang melalaikan nikmat Allah. Bahkan dengan spesifik baginda Rasul mengatakan, nikmatani. Ada dua kenikmatan. Makbunun fihima katsirun minan nas. Yang banyak dilalaikan oleh orang, subhanallah. Nabi mengkhususkan nih. Ada dua kenikmatan. Yang umumnya dua kenikmatan ini banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak menipu manusia. Banyak kita yang lalai akan nikmat ini. Ada dua. Yang pertama kata baginda Rasul as-sihhatu. Yaitu nikmat kesehatan. Jujur saja kita sering sekali nih melalaikan kesehatan. Padahal betapa mahalnya ya, nilai yang disebut dengan kesehatan ini. Orang-orang yang sekarang terbaring di rumah sakit. Ada yang menggunakan selang, ada yang diinfus. Dan lain sebagainya. Tanpa tahu kapan mereka akan kembali sehat. Mereka sering bertanya ke dokter mereka, dok kapan saya sehat? Kapan saya pulang ke rumah? Kenapa? Mereka sudah merindukan masa-masa sehatnya. Saya kira enggak adalah orang yang betah di rumah sakit kan. Siapa sih orangnya yang betah terbaring di rumah sakit apalagi diinfus ya. Kita kehilangan berbagai macam aktivitas kita. Jadi orang ketika sakit mereka rela mengeluarkan ratusan juta demi untuk meraih kesehatan. Jadi, kalau kita ingin tahu betapa mahalnya arti sebuah kesehatan, ya lihatlah mereka. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Mereka nggak peduli jual mobil. Mereka nggak peduli jual tanah, jual rumah sekalipun. Demi untuk sehat. Nah, ketika kita yang dalam kondisi sehat ini, mestinya kita lebih bersyukur kepada Allah. Kita lebih pandai menggunakan luang waktu kita, sehat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ketimbang kita dalam kondisi sakit. Sehingga baginda Nabi mengingatkan ya, pergunakan masa yang 5
sebelum datang masa yang 5. Yang diantaranya adalah sihataka qabla sakamik. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kita kalau dalam kondisi sehat seperti ini, kita sering lalai, kita anggap biasa, normal itu. Nggak ada yang istimewa gitu. Tapi sehatnya kita akan sangat kita butuhkan saat kita sakit. Orang bilang kita baru merasakan pentingnya mata kalau kita sedang sakit mata. Kita baru tahu pentingnya bibir ini saat kita sedang sariawan umpamanya. Kita baru merasakan pentingnya tangan kalau tangan ini sudah dalam kondisi stroke umpamanya. Kita merasa betapa pentingnya telinga kalau sudah budeg, kalau sudah tuli ya. Menggunakan alat bantu pendengaran dan lain sebagainya repot. Ya. Tapi saat badan kita sehat, mata kita normal, telinga kita normal, kita sering lalai itu. Ya. Orang kalau dalam kondisi sakit, apa yang bisa diperbuat? Ibadah ya terbatas, nggak maksimal. Baca Al-Quran yang nggak maksimal, zikir wirid yang nggak maksimal, ingin tahajud yang nggak bisa, orang lagi sakit. Maka mumpung sedang sehat, giatkan ibadah. Lakukanlah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jangan seperti anak-anak kita, anak muda kita kalau naik motor begitu ngebut luar biasa. Ya. Entah ya, ketika mereka naik motor ngebut, berpikirkah dia andai kata dia jatuh, ya, kecelakaan, kemudian tangannya patah, bukankah akan mengeluarkan puluhan juta itu? Lagi ngebut sambil tertawa-tertawa bangga, kan lagi sehat, ngebut luar biasa. Begitu jatuh tersungkur, badan penuh luka, tulang patah, dibawa ke rumah sakit, merintih dia, nyesal ya. Coba kemarin saya naik motor nggak ngebut nggak bakal begini, nggak bakal dirawat di GIP di rumah sakit ya. Nyesal kan. Kemarin waktu naik motor ngebut nggak berpikir ke sana. Itu kecenderungan kita. Saat sehat kita tuh lalai. Saat sehat kita tuh sering lupa diri. Sehingga begitu sakit baru ada penyesalan. Jadi sebetulnya sehat itu murah harganya. Membeli kesehatan itu murah. Murah dan mudah. Makan yang teratur, istirahat yang teratur, banyak olahraga, meminum minuman yang bervitamin, memakan makanan yang mengandung gizi. Sehat itu. Tapi kalau pola makan tidak teratur, pola istirahat tidur nggak teratur, makan semrawut ya, tidak standar kesehatan, mudah kita sakit. Kalau sudah sakit lebih mahal menuju proses kesembuhan daripada kita menjaga kesembuhan tadi. As-sihatu. Nikmat sehat ini sering melalaikan kita. Jadi yuk mumpung kita masih sehat, kita perbanyak ibadah, giatkan ke masjid, giatkan berjamaah, giatkan ke pengajian majelis taklim. Mumpung dalam kondisi sehat. Pergunakan sehat kita untuk hal yang positif, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab ketika sudah sakit kita akan banyak terhalang untuk datang ke pengajian, terhalang untuk datang berjamaah di masjid, dan lain sebagainya. Yang pertama as-sihhatu. Nikmat yang banyak dilalaikan oleh kita adalah nilai kesehatan. Yang kedua kata baginda Rasul, nikmat yang banyak orang lalai itu wal faragu. Nikmat waktu luang. Ini juga sering kita lalai. Sering kita lalai. Kita kalau dalam kondisi sibuk banyak alasan. Kenapa kemarin kau nggak ke masjid? Sibuk. Keluar kota. Kemana pengajian nggak hadir? Sibuk rapat. Kemana kemarin ada kajian di masjid? Nggak ada, di majelis taklim pun nggak ada. Kemana? Sibuk itu.
Nah, saat kita nggak sibuk, banyak waktu luang, ya pergunakan. Kemarin saya sibuk nggak sempat ke masjid ya, berjamaah nggak sempat ya, baca Quran nggak sempat, hadir di pengajian nggak sempat. Sekarang sudah banyak waktu luang, pensiun umpama. Ini kebanyakan gini ya. Kebanyakan orang tuh kalau sudah pensiun baru dia aktif ke masjid. Sudah pensiun baru aktif berjamaah. Sudah pensiun baru aktif di pengajian. Kemarin kemana? Maklum Pak, kemarin masih dinas, pulang sore, pulang sore, pulang sore. Tapi kan ada waktu malam. Apa iya kerja 24 jam? Kan tidak. Pergi pagi, pulang sore. Dan satu minggu itu ada waktu-waktu liburnya. Sabtu misalkan, Minggu misalkan. Kemana ketika nggak ada kerjaan? Kemana ketika nggak ada kesibukan? Kenapa nggak dipergunakan? Ke masjid nggak datang, ke pengajian nggak datang, masjid taklim pun nggak pernah ada. Sholat Jumat pun kadang menghilang. Nah, mumpung kita dalam kondisi yang luang, banyak waktu, kita banyak beribadah, banyak silaturahim. Ya, jangan sampai kemudian sibuknya kita menyebabkan kita total nggak punya waktu untuk beribadah kepada Allah. 5 waktu terseret-seret, kadang nggak dikerjakan sama sekali. Rapat sampai sore, rapat sampai tengah malam, boro-boro tahajud, subuh pun ketinggalan. Tahu-tahu tua, tahu-tahu pensiun, bahkan belum pensiun sudah mati umpama. Belum pensiun sudah meninggal dunia. Belum sempat dia menikmati waktu luang ketika usia tua untuk beribadah. Berapa banyak orang yang sudah dicabut nyawanya meninggal dunia usia muda, belum pensiun sudah mati. Ya, padahal dia punya rencana nanti kalau udah pensiun, ya, saya akan mengabdi ke masjid. Nanti kalau pensiun saya ingin jadi pengurus masjid, ya, ingin aktif di pengajian, ya, punya rencana. Tapi Allah berkehendak lain, mati sebelum pensiun bagaimana? Jadi nunggu aktif di masjid, nunggu aktif berjamaah, jangan nunggu pensiun. Jangan nunggu pensiun. Iya kalau pensiunnya kemudian masih segar bugar. Begitu pensiun jatuh setruk bagaimana? Ya. Jadi sibuk apapun kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Ya memang kesibukan itu ya, itu manusiawi. Kita boleh mencari karunia seluas-luasnya, itu bukan larangan ya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Ketika sholat telah engkau laksanakan, kau manusia kata Allah bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Tuhanmu di permukaan bumi ini. Jangan kau nganggur itu. Ya. Janganlah kau nganggur, karena kalau nganggur itu nanti akan seperti air ya. Air kalau diam penuh penyakit itu. Tapi kalau air itu mengalir tidak menjadi sarang nyamuk. Air kalau menggenang diam akan jadi sarang nyamuk. Nyamuk akan bertelur di sana, akan menimbulkan masalah. Tapi kalau air mengalir itu insya Allah nyamuk gak bakal bersarang di situ. Orang pun begitu, kalau dia banyak waktu, hanya dia diam saja, lebih banyak diamnya, lebih banyak nganggurnya, cenderung dia akan merusak gitu kan. Tapi kalau dia dibelit dengan kesibukan dunia, pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore, ya orang kemudian nggak sempat berbuat jahat ya, tidak sempat berbuat yang tidak yang mengganggu orang lain dan dia sibuk ya, nggak sempat sibuk berghibah, nggak sempat sibuk ngomongin orang, nggak sempat sibuk ngorek-ngorek aib orang. Kenapa? Sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi kalau diam, ya itu kita kemudian menggibah, ya bergibah, ngomongin orang dan lain sebagainya. Jadi kesibukan itu perlu. Kesibukan itu harus. Jangankan kita orang yang waras, orang yang gila pun sibuk kok. Ya, orang yang gila pun mereka sibuk tuh. Ya. Nggak ada orang gila yang diem itu. Kebanyakan mereka sibuk tuh. Bawa tas, bawa kresek ya. Bawa plastik, mondar-mandir. Tanpa tahu arah kemana dia pergi. Itu orang gila. Sibuk tuh orang gila. Kalau kita orang yang waras ini nggak sibuk, kalah dengan orang yang gila itu ya. Tapi kemudian
Jangan sampai pula kesibukan itu menyebabkan kita total lupa kepada Allah. Kesibukan membuat kita jauh dari Allah. Kesibukan telah membelokkan kita dari niat beribadah. Sibuk ya, sampai kunjungan kerja, keluar kota, bahkan keluar negeri ya. Sibuk waktunya untuk ngurusin pekerjaan dunia. Tahu-tahu dia tua, ya. Tahu-tahu dia nggak berdaya. Kemana ketika dia banyak waktu, ketika masih muda, tenaga masih fit, lupa beribadah. Kenapa? Terlalu sibuk. Ya. Kalau kita yang mengatur kesibukan, insya Allah sesibuk apapun kita ada waktu untuk beribadah kepada Allah, untuk keluarga, untuk masyarakat. Tetapi kalau kita yang diatur oleh kesibukan itu, kita diperbudak oleh kesibukan, kita sampai tua bakal sibuk terus. Kita yang memanage kesibukan, bukan kesibukan yang memanage kita. Kalau kita bisa mengatur kesibukan itu, maka kita bisa meluangkan waktu untuk banyak beribadah kepada Allah. Kita bisa menyisipkan waktu untuk bertahajud, menyisipkan waktu untuk sholat duha, menyisipkan waktu untuk baca Quran, untuk bersilaturahim, untuk zikir, untuk memperbanyak sholawat. Ya, jangan sampai kesibukan menjadi alibi, kesibukan menjadi alasan kita untuk nggak beribadah. Nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sibuk ya Allah, sibuk ya Allah, sibuk ya Allah. Ya. Para nabi, para rasul mereka nggak sibuk, mereka sangat sibuk ya. Sibuk berdakwah siang, pagi, sore, malam. Para nabi itu orang-orang sibuk itu, nggak ada nabi yang nganggur itu. Semua nabi, rasul itu sibuk berdakwah, memikirkan umatnya, membangun umatnya. Bagaimana caranya agar umatnya beriman kepada Allah? Banting tulang tuh peras keringat para nabi, para rasul. Di samping itu juga nabi itu ada yang merangkap sebagai pedagang, tukang kayu. Ya. Seperti Nabi Ayub, beliau tukang kayu. Ya. Nabi Nuh juga beliau tukang kayu. Baginda Rasul pedagang. Semua nabi itu bekerja seperti manusia pada umumnya. Mereka juga sibuk. Tapi apakah mereka lupa kepada Allah? Tidak. Jangan sampai kesibukan menjadi sebuah alasan kita nggak hadir di masjid. Sebab itu, kalau kemudian kita memiliki waktu luang, pergunakan. Kita kadang-kadang satu komplek ini, ya karena nafsi-nafsi, satu komplek di kota-kota besar biasanya tuh. Satu komplek itu kadang jangankan satu kelurahan, satu RT, satu gang tuh nggak saling mengenal itu. Karena nafsi-nafsi mereka bekerja pergi pagi pulang sore, pulang malam kadang-kadang nggak sempat bertemu dengan jangankan tetangga, dengan keluarga pun jauh. Sehingga kadang-kadang antar warga satu gang saja ketemu nggak nyapa, kenapa? Nggak kenal, nggak saling mengenal itu. Beda dengan di kampung ya, kalau di kampung itu memang kekeluarganya sangat begitu erat itu. Orang satu desa hampir semua kenal. Kalau kita mencari rumah orang ya, Pak mau nanya rumahnya si Fulan di mana? Oh di sana Pak, di ujung, tahu. Tetapi kalau di komplek besar biasanya kita nggak saling mengenal itu ya. Wal farogu, kita menggunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah.